Berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan baik dari sisi keamanan maupun membantu nanti dalam distribusi logistik. Dan yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita betul-betul, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga, harus tetap, agar tetap netral. Jadi enggak usah ada kekhawatiran mengenai itu. Setelah kita lihat Mas AHY sarapan pagi-pagi setelah olahraga dengan Mbak Puan, kemudian juga Pak SBY ini mengungkapkan mimpinya yang banyak orang menerka ada makna khusus ketika kemudian bercerita mengenai Ibu Megawati. Nah, kita harapkan ataupun juga tadinya kita duga bahwa hubungannya ini akan menjadi rukun antara dua partai ini, Demokrat dan PDIP. Tapi ternyata kita yang mendapatkan informasi berikutnya adalah Pak SBY menulis buku yaitu The President Can Do No Wrong. Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi, malah kemudian menyoroti apa yang dilakukan, kemudian juga pernyataan-pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai pemilu 2024. Tadi yang kita dengarkan adalah pendapat dari Pak Jokowi mengenai buku yang dibuat oleh Pak SBY. Tapi untuk bisa mendalami mengenai hal ini lebih dalam lagi, apa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh SBY ini, kita sudah terhubung dan kita akan minta pendapat dari pengamat politik Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Prof. Jadi lahirnya buku ini artinya belum adem-adem ya, Prof. Hubungan antara dua partai ini, Demokrat dan juga PDIP. Ya, memang pertanyaan publik kan habis mimpi ngopi bareng, jalan segerbong, lalu muncul kritik ini ada apa gitu ya? Karena meskipun dibilang tidak ada kaitan, tapi kan urut-urutannya seperti itu. Yeah. Bahkan di dalam artikel ini tertulis Titi Mangsa 18 Juni. Titi Mangsa yang sama dengan kejadian pertemuan antara Mas AHY dan Mbak Puan. Jadi saya membayangkan ketika AHY Pak Puan ketemu, SBY menulis artikel ini kalau dilihat tanggalnya di halaman 24 tertera 18 Juni. Nah, ini 5 poin yang diungkap oleh Pak SBY ya, 5 isu. Dan kalau dihubungkan dengan tanggapan Pak Presiden tadi, sebenarnya itu adalah tanggapan yang bukan tanggapan. Tapi kita tahu dalam komunikasi tidak menanggapi pun adalah menanggapi begitu. Yeah. Jika dilihat dari jumlah katanya, SBY menulis artikel itu 4.250 kata gitu ya. Tadi tanggapan Presiden ya saja. Kemudian tidak satupun dari 5 isu yang diangkat oleh Pak SBY dalam artikelnya. Isu pertama, Pak Jokowi atau pihak istana mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe, itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua, bahwa dari berbagai sumber yang kredibel dapat informasi Pak Jokowi hanya menghendaki 2 pasangan dan seterusnya sampai 5. Nah, dari 5 itu tidak ada satupun yang ditanggapi. Tanggapan tadi dari Presiden itu soal KPU sebagai penyelenggara. Ya, penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah akan menjamin logistik dan lain-lain, netralitas ASN, netralitas tentara, sesuatu yang tidak disinggung oleh SBY di dalam artikelnya. Jadi menurut saya, dalam teori komunikasi politik, pola semacam ini adalah asymmetric communication, atau pola komunikasi yang asimetris. Kalau asimetris, selain jumlah input dengan output bila dibandingkan tidak sama, gitu ya, antara apa yang ditulis oleh Pak SBY dengan apa yang dikatakan sebagai respon Pak Jokowi tidak sama, itu dilihat dari sisi kuantitas. Nah, sementara kalau dilihat dari segi substansi pun, itu tidak merespon, tidak gayung bersambut. Apa mananya kalau dalam komunikasi politik? Maaf, pola asimetris seperti ini justru malah menegaskan posisi yang beda gitu ya. Jadi tidak sehaluan, ya, tidak satu gerbong, tidak satu mimpi, mananya seperti itu. Karena sebab, maaf, saya tidak tahu apa sebenarnya di luar ya. Di luar apa yang dikatakan oleh Presiden, di luar yang direkam oleh TV One maupun yang ditulis oleh berbagai sumber. Tapi kalau saya berpijak pada
apa yang tertulis dalam berbagai sumber dan yang ditayangkan tadi, ini sebuah pola komunikasi asimetris, sebab tidak berimbang antara apa yang dikatakan dari sisi jumlah maupun dari sisi substansinya. Baik, itu dari sudut pandang Pak Jokowinya atau dari sisi tanggapan dari Pak Jokowinya. Dari Pak SBY-nya mungkin singkat saja, apa sebenarnya maknanya dari mengeluarkan buku itu? Mungkin singkat saja, Prof. Karim. Ya, sebenarnya Pak SBY kan ingin meng-highlight 5 isu yang di tengah-tengah masyarakat berdasarkan informasi yang diterima tentang cawe-cawenya Presiden Joko Widodo yang berupa, pertama dia akan cawe-cawe sejauh memastikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi kata Pak SBY silakan saja kalau itu, cuman masalahnya kalau kepentingan bangsa dan negara ini ditafsirkan harus sama dengan kepentingan Presiden, kepentingan itu yang dianggap sebagai salah. Jadi sesungguhnya ini kritik Pak SBY terhadap 5 isu yang dipotret di dalam artikel ini, ya, mulai dari cawe-cawe sampai isu yang kelima itu bahwa menurut pimpinan partai politik presidenlah yang akan memberikan putusan akhir tentang siapa yang harus maju dan tidak. Jadi seolah-olah presiden akan menjadi sinyal kalau dalam kereta api, kereta mana yang masuk, kereta mana yang keluar gitu. Itu yang dikritik sesungguhnya. Meskipun santun cara mengkritiknya karena mengapresiasi baru mengkritik, tapi menurut saya kritik adalah kritik. Dan sesungguhnya ada peribahasa yang mengatakan bahwa Fajar tidak datang 2 kali untuk membangunkan orang. Jadi cukup 1 kritik sebenarnya. Oke, baik. Prof. Karim, terima kasih Prof. Karim sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.